Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Muhammad Imran dari SDN Kendalagu, salah satu CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat pemaparan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan khusus dari pembelajaran modul 2 ini yaitu CGP dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Aspek penilaiannya meliputi pemikiran reflektif terkait pengalaman, kemudian analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, dan membuat keterhubungan. Pertanyaan pemantiknya yaitu, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antar guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada pada murid agar tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik agar dapat menghasilkan pencapaian akademik murid yang lebih baik, serta dapat memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai era kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Dalam dunia pendidikan, keberadaan teori problem solving yang menggunakan pendekatan model coaching ini sangat membantu guru dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Coaching apabila diaplikasikan oleh seorang guru sebagai penuntun pembelajaran kepada murid-muridnya, maka hasilnya sangat membantu guru dalam memfasilitasi peningkatan performa belajar, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari murid-murid yang dituntunnya. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan model coaching ini, seorang guru akan mampu mendorong murid-muridnya terbiasa mengembangkan kemampuan murid dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpikir kreatif selama proses coaching berlangsung untuk menggali potensinya sendiri sebagai bekal menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya guna mencapai kemerdekaan dalam belajar. Setelah mempelajari modul 2.3, saya memahami bahwa sebagai seorang guru penggerak haruslah mampu menjalankan salah satu peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik dan untuk menuntun segala kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Agar mampu menjadi coach yang baik, saya harus memiliki paradigma berpikir coaching yang terdiri dari fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, kemudian mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selain itu, saya harus memiliki prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, agar mampu menjadi coach yang baik,
saya juga harus mampu memahami kompetensi inti coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sedangkan agar proses coaching berjalan dengan baik, saya harus menerapkan alur percakapan Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain dengan menerapkan alur percakapan Tirta, agar proses coaching berjalan dengan baik, saya harus menerapkan mendengarkan dengan rasa. Setelah mempelajari modul 2.3, saya merasa termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching di sekolah untuk membantu warga sekolah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Saya merasa lebih percaya diri dalam menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah beberapa kali mempraktekannya bersama rekan calon penggerak lainnya. Yang sudah baik dalam diri saya terkait modul 2.3 adalah mampu memahami coaching dan penerapannya dalam dunia pendidikan, mampu mempraktekkan coaching dengan alur Tirta, mampu menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching, dan mampu menguasai kompetensi inti coaching. Sedangkan untuk kompetensi yang akan saya tingkatkan kemampuannya yaitu saya akan lebih fokus pada saat melakukan coaching sehingga mampu menemukan kata kunci untuk kemudian dijadikan acuan dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian menggali ide coach dalam menemukan potensi diri untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri tanpa adanya asumsi pribadi dari coach. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Yaitu, supervisi akademik sejatinya adalah kegiatan memberdayakan dan pengembangan diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga penerapan konsep coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri. Kita melaksanakan supervisi akademik dengan prinsip coaching, kemitraan dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi yang dilandasi kepercayaan coach pada coach. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Supervisi kadang menjadi beban oleh guru. Faktanya di lapangan, kegiatan supervisi akademik diasumsikan sebagai suatu kegiatan atau penilaian terhadap kinerja guru dengan hanya mencari kekurangan guru. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, bagaimana alternatif pemecahan masalah yang ada? Yaitu untuk mengatasi masalah yang ada, maka saya dapat memberikan pemahaman mengenai supervisi akademik dengan menggunakan konsep coaching disertai contoh penerapannya. Kemudian membangun komunikasi yang baik dengan rekan sejawat. Ketika mendapat sebuah permasalahan, mereka tidak segan untuk meminta supervisi. Untuk keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Guru sebagai penuntun pertumbuhan kepribadian dan hasil belajar murid yang dianalogikan oleh Ki Hajar Dewantara seperti seorang petani yang sedang merawat tanaman agar tumbuh subur, sangat memerlukan berbagai cara agar pertumbuhan kepribadian dan hasil belajar muridnya berlangsung dengan baik. Ada 3 cara yang saling melengkapi yang bisa digunakan guru, yakni 1. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas yang disesuaikan dengan minat, profil, dan kesiapan belajar murid, sehingga pembelajaran dapat mengakomodir kebutuhan murid yang beragam. 2. Mengajarkan pembelajaran emosi dan sosial pada murid-muridnya. 3. Menerapkan pendekatan coaching pada murid yang membutuhkan tuntunan dan mengembangkan dirinya yang dilakukan secara pribadi antara guru dan murid. Untuk keterkaitan antara kemampuan melakukan pembelajaran diferensiasi, kemampuan melakukan pembelajaran sosial emosional, dan kemampuan melakukan pendekatan coaching pada murid dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketika seorang guru selesai mengevaluasi hasil pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis pada minat dan profil belajar murid,
guru perlu melakukan coaching pada murid-murid tertentu yang hasil belajarnya dirasa kurang maksimal untuk menggali lalu membantu murid menemukan solusi atas apa yang sedang dialami murid yang tadi menghambat kemajuan belajar murid. Dalam memberikan coaching pada seorang murid, guru membutuhkan keterampilan sosial emosional seperti kesadaran diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan berempati pada orang lain, dan kemampuan mempertanggungjawabkan hasil coaching yang dilakukan pada muridnya. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.3. Salam guru penggerak, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.